Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Akbar Munfaris. Di sini saya ingin mempresentasikan gaya kepemimpinan otoriter dalam organisasi dalam mata kuliah kepemimpinan dan etika bisnis. Yang pertama adalah table of content. Untuk table of contents ini ada 6 yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah kepemimpinan pengertian kepemimpinan. Yang kedua tentang kepemimpinan otoriter, ciri-ciri kepemimpinan otoriter, kelebihan dan kekurangan, contoh kepemimpinan otoriter dan kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, memberikan motivasi, serta menciptakan visi dan strategi dalam sebuah organisasi atau kelompok. Di sini ada tiga jenis kepemimpinan yang ingin saya bahas. Keberhasilan bisnis terletak di tangan seorang pemimpin. Pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan karyawan agar bisa bekerja mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. Agar bisa sukses di dalam organisasi, seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya mencerminkan cara seorang pemimpin dalam mengelola tim, tapi menciptakan fondasi untuk budaya tempat kerja yang kuat. Ada tiga jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis kepemimpinan visioner. Dalam jenis kepemimpinan ini, biasanya pemimpin memiliki visi yang kuat untuk masa depan dan mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu otoriter. Pada gaya kepemimpinan ini memusatkan pemimpin untuk mempunyai kekuasaan dan pengambilan keputusan pada satu orang yaitu pemimpin. Yang selanjutnya pembahasan tentang kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh atas keputusan dan kebijakan tanpa banyak melibatkan bawahan. Pemimpin otoriter biasanya menetapkan aturan secara tegas, memberikan perintah satu arah, dan menuntut kepatuhan dari bawahannya. Ada tiga ciri-ciri kepemimpinan otoriter. Yang pertama adalah pengambilan keputusan tunggal. Dalam sistem ini, semua keputusan dibuat oleh pemimpin tanpa melibatkan bawahan atau mempertimbangkan pendapat mereka. Pemimpin bertindak sendiri dalam menentukan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh tim. Meskipun keputusan dapat dibuat lebih cepat, pendekatan ini bisa menghambat kreativitas serta inovasi dalam organisasi karena tidak adanya partisipasi dalam anggota tim. Yang kedua adalah cirinya memiliki kontrol penuh terhadap bawahan. Pemimpin memiliki kekuasaan absolut dalam mengatur dan mengawasi semua aspek pekerjaan bawahannya. Mereka menentukan tugas, tanggung jawab, serta cara kerja tanpa memberikan ruang bagi bawahan untuk berpendapat atau berinisiatif. Dalam sistem ini, pemimpin mengawasi setiap langkah yang diambil, seperti memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan perintahnya. Yang terakhir adalah ciri-cirinya memiliki disiplin tinggi. Kepemimpinan otoriter menekankan aturan yang ketat dan kepatuhan tanpa kompromi. Setiap anggota tim harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan pelanggaran yang akan dikenakan sanksi tegas. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan dan efisiensi dalam organisasi, tapi seringkali menekan kebebasan individu dalam bekerja.
Tentu saja di dalam kepemimpinan terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pengambilan keputusan bisa diambil secara cepat. Pemimpin tidak perlu menunggu masukan dari banyak orang, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat, terutama dalam situasi darurat. Yang kedua, struktur organisasi yang jelas. Dengan aturan tegas, bawahan memiliki pedoman yang jelas dalam bekerja, mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Dari kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan. Yang pertama adalah minimnya kreativitas. Karena bawahan tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, ide-ide baru sulit berkembang sehingga inovasi dalam organisasi menjadi terbatas. Yang kedua, rendahnya motivasi. Dikarenakan pemimpin menciptakan bawahan merasa tidak dihargai, yang dapat merugikan semangat kerja dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Tentu saja di dalam kepemimpinan otoriter terdapat tokoh-tokoh yang bisa diambil contoh bagaimana mereka menerapkan kepemimpinan secara otoriter. Yang ingin dibahas di sini adalah Steve Jobs, pendiri Apple. Eh, Profil singkat sedikit tentang Steve Jobs adalah seorang pengusaha, inovator, dan salah satu pendiri Apple Incorporation. Dia lahir pada tahun 1955, pada tanggal 24 Februari di San Francisco, California, dan dibesarkan oleh keluarga adopsinya. Steve Jobs mendirikan Apple bersama Steve Wozniak pada tahun 1976, menciptakan komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial. Setelah keluar dari Apple pada 1985, ia mendirikan Next dan membeli Pixar, yang kemudian menjadi pemimpin dalam industri animasi. Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997 dan membawa perusahaan ke puncak kesuksesan dengan inovasi seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Ia dikenal karena visinya yang revolusioner dalam teknologi dan desain. Lalu Steve Jobs meninggal pada 5 Oktober 2011 akibat kanker pankreas. Dari Steve Jobs ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia menerapkan sistem kepemimpinan otoriter karena memiliki tiga ciri. Yang pertama adalah pengambilan keputusan sepihak. Jobs seringkali mengambil keputusan besar sendiri tanpa banyak berdiskusi dengan timnya. Ia percaya bahwa visinya adalah yang terbaik dan tidak selalu mempertimbangkan masukan dari bawahan. Yang kedua adalah kontrol ketat setiap produk. Ia sangat detail dalam pengambilan produk dan tidak mentoleransi kesalahan. Contohnya, dalam pengembangan iPhone dan Mac, Jobs mengawasi setiap aspek, mulai dari desain hingga fitur teknis. Yang ketiga adalah cirinya terdapat komunikasi satu arah di dalam perusahaannya. Sebagai pemimpin, Jobs lebih sering memberi perintah daripada mendiskusikan keputusan dengan timnya. Ia memiliki visi yang kuat dan ingin timnya mengikuti arahan tanpa banyak perdebatan. Dari materi yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa uh, pemimpin otoriter dalam organisasi adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dan menuntut kepatuhan dari bawahannya. Gaya ini memiliki kelebihan seperti pengambilan keputusan yang cepat, struktur organisasi yang jelas, dan efisiensi tinggi dalam situasi tertentu. Namun di sisi lain, kepemimpinan otoriter juga memiliki kekurangan, seperti kurangnya kreativitas, rendahnya motivasi karyawan, dan risiko konflik di dalam tim. Dalam praktiknya, kepemimpinan otoriter dapat efektif dalam kondisi tertentu, seperti di militer, perusahaan dengan hierarki ketat, dan atau situasi darurat. Namun, untuk organisasi yang membutuhkan inovasi dan kerja tim yang dinamis, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan lain agar lebih fleksibel dan efektif. Pemimpin yang baik harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan organisasi dan bawahan, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan tetap terarah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.